Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel kami, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudara semua bangsa setanah air. Dan alhamdulillah pula pada kesempatan yang berbahagia ini bisa bertemu dengan Gusmar KPN Nusantara. Sehat Gus? Alhamdulillah. Dan ini sebenarnya sudah terkenal. Beliau adalah kader di Ansor dari Makassar. Luar biasa. Kemarin telah mengikuti apel Karla Ansor yang ke-91 Figur Satria Purwokerto Banyumas. Betul. Ini luar biasa. Jauh-jauh dari Makassar datang ke Banyumas. Sugeng Rawuh Makassar. Luar biasa. Nah, ini mumpung ketemu dengan bio-bio yang luar biasa ini, kami ingin ngobrol-ngobrol Gusmar dan Ansor dari Makassar mengenai polemik munculnya Jatma Aswaja itu. Ini kan lagi viral loh. Kok tahu-tahu ada deklarasi Jatma Aswaja. Kalau Jatman ini sudah familiar lah, kan familiar. Nah, ini kok tahu-tahu kok ada deklarasi Jatma Aswaja. Ya, siapa lagi kalau bukan dari Pekalongan itu. Nah, ini menurut pandangan Gusmar sebagai pegiat media sosial ini bagaimana menyikapinya? Kita sebagai warga NU ini seharusnya bagaimana ya? Mas Sugoro dulu aja. Oh, Mas, halo. Ini ya, menurut pandangan Mas Marno ini gimana ya? Tentang fenomena deklarasi Jatma Aswaja. Ini yang digagas di Pekalongan ya. Ya. Jadi saya kira yang pertama memang bahwa harus diurai dulu Oh iya. bahwa keberadaan Habib Lutfi bin Yahya sebenarnya di NU itu juga bukan hal yang baru bagi kita semua, bahwa mereka memang selama ini terkenal sebagai pengurus Jakman ya. Sebelum adanya ini Belum polemik dulu ya. polemik yang menurut hemat kita sebagai orang yang rasional melihat persoalan bahwa keberadaan Jatman kala Lutfi bin Yahya itu sungguh betul-betul membuat para nahdin, khususnya orang-orang tarekat saya kira yang ada di kalangan nahdin itu kebingungan. Kenapa? Karena kadang-kadang ini juga sudah jadi rahasia umum bahwa satu-satunya lembaga atau badan otonom yang hampir kala itu tidak mendengar ke PBNU adalah Jakman di bawah kepemimpinan Abang Lutfi bin Yahya. Ya. Dan bahkan sampai pada akhir kepengurusannya juga tidak kunjung melakukan proses pergantian kepengurusan bagaimana yang diamanahkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau PO PBNU. Karena kan Jakman ini bagaimanapun juga merupakan salah satu badan otonom yang ada di bawah PBNU. Segala sesuatunya ya harus berlandaskan aturan yang keluar dari PBNU. Nah, sampai kemudian pada akhirnya tentu sebagai organisasi besar, salah satu organisasi besar di seluruh dunia, tentu akan berupaya menjaga marwah dan martabat organisasi ini demi untuk menyelamatkan jamaah. Sehingga lahirlah keputusan dari PBNU yang melakukan beberapa kali pertemuan yang saya kira juga sahabat-sahabat bahkan warga Nahdien tahu lah bagaimana pertemuan yang dilakukan di Surabaya, dan bahkan saat itu kan ada perlawanan dari yang sempat bersurat untuk para pengurus Jakman wilayah ini tidak datang di Surabaya, tapi rupanya hal tersebut tidak mempan. Betapa orang NU masih sangat loyal kepada PBNU sebagai pimpinan tertinggi. Nah akhirnya pasca itu kemudian ada lagi pertemuan selanjutnya, dan disitulah terjadi proses pergantian yang memang secara langsung saya kira PBNU waktu itu melakukan sikap yang sangat tegas dan memperlihatkan komitmennya untuk bagaimana Jakman itu tetap terjaga. Alhamdulillah Kiai Haji Arwah dan termasuk Kiai Haji Adi Mas
progres. Nah, boleh saja efek dari ini semua tidak membuat Abang Lutfi berhenti, Patah semangat. patah semangat. Akhirnya membentuk Jatma Aswaja. Aswaja ini. Patman dulu. Sebelumnya kan Patman Patman ya. kala itu, tetapi entah kenapa, ya mungkin nanti kan Agus Mar yang akan bicara soal itu. Kenapa tiba-tiba terakhir ini muncul Jatma Aswaja? Nah, tentu bagi warga negara, saya kira siapapun ya, itu tidak dilarang untuk berserikat, membangun organisasi. Bahkan kalau kita merujuk kepada Perpu nomor 16 kalau tidak salah tahun 2017, ormas itu boleh saja tidak berizin selama dia tidak menabrak Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, oleh karena itu keberadaan Jatma Aswaja sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan saya kira tidak ada masalah. Nah, yang menjadi soal saya kira adalah bagi orang-orang Nahdien ini jangan sampai kemudian Bingung. bukan bingung, jangan sampai kemudian ada orang yang masih tetap berjatman di bawah naungan PBNU dan juga ikut-ikutan nimbrung di Jatma Aswaja. Itu yang bahaya. Bahwa kemudian tidak ada pelarangan soal itu, tapi kan ini secara etis. Apalagi kita tahu bagaimana prosesnya. Salam. Nah, apalagi kita tahu prosesnya kan, prosesnya bagaimana Gen Pekalongan ini membentuk Aswaja. Kalau saya mau mengatakan bahwa secara tegas ya, sebagai anak muda NU yang mengikuti terus diskusi Abang Lutfi ini buat saya pembangkang di NU. Oh iya. Jadi saya juga mohon maaf ini kepada para muhibin ya, pencinta Abang Lutfi ini, kita harus buka-bukaan kenapa ini menjadi penting supaya seluruh orang-orang Nahdien itu betul-betul memahami situasi yang ada, bahwa satu-satunya organisasi tarekat hari ini yang ada di bawah Dewan PBNU yaitu Jatma. Jangan sampai ikut-ikutan menyeberang ke sebelah. Dan soal tadi pertanyaan bahwa bingung, saya yakin orang-orang NU yang betul-betul NU ya tidak akan bingung. Sudah cerdas. Yang sudah cerdas, yang sudah tercerahkan, yang selama ini mengikuti proses atau diskusi soal Jatman, Patman, dan hari ini menjadi Jatma, saya yakin tetap akan menentukan pilihannya yang terbaik lah, bahwa PBNU ini satu-satunya payung besar kita. Saya kira begitu. Berarti kalau menurut Bang Mata ya, sejarah berdirinya Jatma itu kan sejarah pembangkang gitu ya. Pembangkangan. Dan ini tidak perlu ditutupi karena kan ini rahasia mutlak tidak gitu. bisa. Sekarang ini tidak ada hal yang bisa disembunyikan, semua terekspos. Dan saya kira kita juga melihat secara konkret di media sosial betapa orang-orang yang speak up, memberikan perlawanan yang sangat tegas, keras terhadap Abang Lutfi yang semua orang dulu tidak pernah ada yang menyangka. Sekelas Abang Lutfi semua orang tahu. Beliau ini orang yang sangat dikagumi di masanya ya, sebelum ada hiruk pikuk yang terjadi yang terjadi akhir-akhir ini. Tetapi faktanya orang-orang NU sudah pada medek semua, sadar betul bahwa kemudian masih ada yang ikut-ikutan dan seterusnya. Ya, saya kira itu hanya butuh proses. Ya, saya kira begitu. Luar biasa ya, luar biasa. Ini saya ucapkan selamat datang Mas Larang. Ini luar biasa. Ini lawyer titik. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Bang Marto dari Makassar, ini sangat luar biasa, menceritakan kronologis dari awal ini kan. Ini luar biasa. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Gus Mar tentang fenomena munculnya deklarasi Jatma Aswaja Pekalongan ini? Monggo. Oke, terima kasih. Sebelum Mas Nanang nanti mungkin akan berbicara dari sudut pandang hukum ya. Pertama
apa yang ingin saya sampaikan bahwa tadi benar apa yang disampaikan oleh Mas Marlo bahwa setiap warga negara masyarakat di Indonesia punya hak berserikat dan berkumpul ya, dilindungi undang-undang. Tapi dalam konteks Jatmanya Lutfi bin Yahya, saya kira bukan hanya itu persoalannya, tapi ada persoalan lain. Di antaranya yang terpenting adalah persoalan etika berorganisasi. Secara legal formal ini sebelum detail nanti Mas Anang menjelaskan, secara umum menurut saya tidak masalah. Punya hak membuat lembaga siapapun. Yang penting lembaga itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kita di dalam berbangsa dan negara. Nah, yang pertama dari sisi penamaan, Jatma kan singkatan dari Jamiah Tahlid Thariqah Al-Mu'tabar. Nah, Al-Mu'tabar maksudnya apa? Yang terkenal, Yang Mu'tabar, yang diakui legal. Nah, dari sini sendiri kita sebenarnya perlu mempertanyakan tarekat yang akan diwadahi oleh Lutfi bin Yahya tarekat apa? Muktabarnya sejauh mana gitu. Ini perlu dipertanyakan. Karena dari sisi konteks pribadi Mbah Lutfi bin Yahya sendiri, beliau mengklaim diangkat mursyid oleh gurunya Mbah Malik ya, yang notabene guru sepuh kita semua di sini di Banyumas, di asal Banyumas. Sejauh yang kita teliti, kita bertanya kepada tokoh-tokoh yang usianya ketika itu menangi atau sezaman dengan Lutfi bin Yahya di sini, sering berkunjung ke pondoknya Mbak Malik. Sampai detik ini, saya dan teman-teman lain belum menemukan kesaksian, testimoni bahwa Mbak Malik pernah mengangkat Lutfi bin Yahya sebagai mursyid thariqah dari Mbah Malik yang dia klaim adalah thariqah Syadziliyah. Sementara semua orang di Banyumas tahu, kiai di Banyumas tahu bahwa Mbah Malik itu thariqahnya adalah thariqah Naqsabandiyah Polibiyah yang didapat dari gurunya yang notabene adalah Mbah Abahnya sendiri, yakni Mbah Ilyas Sokaraja. Mbah Ilyas Sokaraja sampai hari ini turun kepada putra-putranya penerus-penerus musik thariqahnya adalah Naqsabandiyah Polibiyah, bukan Syadziliyah. Menco. Makanya muktabarkah klaim kemursidan Lutfi bin Yahya sebagai mursyid Syadziliyah yang katanya mengaku didapat kemursidannya dari Mbah Malik Kedung Baru. Nah, ini sekali lagi saya tidak sedang mengatakan sah atau tidak, tetapi setidaknya sampai detik ini atas penelusuran kita semuanya ya, melakukan penelusuran kepada saksi, tokoh-tokoh sepuh, orang yang sezaman dengan Lutfi bin Yahya dulu di sini. Saya belum mendapatkan yang lain, Gus Aung sendiri, Gus Muhson sendiri, belum mendapatkan orang yang mengatakan, membenarkan bahwa Lutfi bin Yahya diangkat mursyid oleh Mbah Abdul Malik Kedung Baru. Bahwa Lutfi bin Yahya adalah sering ke pondoknya Mbah Malik, yes, mereka menyaksikan. Tapi apakah diangkat menjadi mursyid oleh Mbah Malik? Belum ada yang bersaksi mengatakan. Belum ada yang mengatakan, misalkan diceritain atau Mbah Malik bercerita bahwa saya pernah mengangkat LBY 5. Saya sudah survei ke beberapa orang, juga yang lain, artinya dari sisi kemuktabaran beliau sebagai mursyid Syadziliyah yang mengklaim diangkat guru mursyid oleh Mbah Malik masih tanda tanya besar ya. Apalagi kemudian kalau lebih jauh kepada perkumpulan thariqah yang lain, karena kemuktabaran beliau sendiri, dia sendiri sebagai mursyid Syadziliyah dari Kedung Baru, Pak Mas, tidak muktabar sama sekali. Bukan lagi dipertanyakan. Dari sisi kau berbicara muktabar loh ya. Satu itu. Yang kedua,
bahwa saya juga sependapat bahwa para mursyid Thariqah, pengurus Jatman NU Ya. di semua levelnya, baik dari Jatman Aliyah atau Jatman Pusat, Jatman Wusto atau provinsi, dan Jatman Subiah Kabupaten seluruh Indonesia, saya yakin mereka tidak akan terpengaruh atas berdirinya Jatman Aswaja ini, karena mereka sudah punya wadah yang jauh lebih jelas, kredibel, yaitu Jatman NU yang tidak lain adalah bagian dari badan otonomnya milik Nahdlatul Ulama di setiap levelnya. Akan tetapi ketika misalkan ada pengurus Jatman yang mau bergabung dengan Jatman yang lebih gini, ya menurut saya malah bagus. Artinya untuk sekaligus sebagai seleksi alam. Oh, berarti dia masih lebih memilih Thariqah bersama dengan Lutfi bin Yahya, bersama dengan Thariqah Ba'alawiyah, kalau bisa lebih tepat Thariqah Ba'alawiyah. Thariqah yang didirikan oleh keturunan Ba'alawiyah aman. Gak apa-apa, itu kan hak. Tetapi kalau begitu ya harus konsekuen dong. Kalau milih gabung dengan barisannya Lutfi bin Yahya, Thariqah Ba'alawiyah ini mundur dong dari Jatman secara apa tadi, etika berorganisasi. Karena kelahiran Jatman ini tidak salah kalau dikatakan sebagai lahir dari didahului atas sikap pembangkangan Lutfi bin Yahya terhadap NU, dalam hal ini PBNU, karena beliau ketika itu kan Islam Jatman membangkang, gimana nggak membangkang, membuat surat instruksi kepada pengurus Jatman untuk tidak menghadiri undangan PBNU. Itu kan pembangkangan yang terang-terangan faktual. Orang yang sudah membangkang kepada PBNU, pada pengurus NU mau ikut bergabung, berarti ikut barisan pembangkang dong. Kalau sudah ikut barisan pembangkang ya jangan ikut barisannya NU. Menurut saya seperti itu. Saya kira sementara itu dulu. Intinya berarti Jatman Aswaja itu dari apa yang disampaikan Usman, Bang Marto, ini Jatman Aswaja ini bukan NU ya, jelas begitu ya, Bukan. sudah pasti. Kalau itu sih mereka juga ngomong tidak ada hubungannya dengan NU secara organisatoris. Cuma dari segi namanya itu kan ada Dari- mirip-miripnya ya. Dari segi nama dan target yang ada di dalam kepala mereka pasti juga sasarannya orang-orang NU. Nah, cuma kan yang begini seperti ini kita paham lah. Mungkin tidak pede. Soalnya Kak, kalau saya secara lebih ekstrim sebenarnya, ketika orang bicara masalah tarekat harusnya tidak lagi tergiur dengan label-label seperti itu, harus kemudian membuat organisasi baru untuk menyaingi apa yang sudah ada, ya. Kira-kira begitu. Menurut saya yang sudah ada jauh lebih terhormat, Pak. Jauh lebih mulia, Lebih mulia, Lebih bayangkan kabar gitu. lebih mutakhir. ini sudah berapa puluh tahun Kak. Sosialnya di Jatmannya sudah ada di PBNU. Nah, mumpung saya ingat, Mas Marno kan bagian dari pengurus GPANSOR, Iya. baik di wilayah maupun di tingkat pusat. Nah, kita kan sampai hari ini sering melihat ada orang beratribut banser pada acaranya Lutfi bin Yahya di Pekalongan. Nah, ini perlu dipertanyakan. Masa banser mau ngawal orang yang banggang kepada Jadi itu saya kira jelas aturannya ya. Yang pasti kalau di Ansor, Banser itu perintahnya jelas bahwa seluruh agenda-agenda formal, organisasi itu akan ada surat perintah yang keluar langsung secara terkoordinir ke bawah. Nah, cuma saja tidak bisa juga dihindari. Kadang-kadang sahabat-sahabat kita di bawah yang mungkin karena itu tadi butuh proses, kasih saking kecintaannya terhadap label ulama, dan semua orang paham lah bahwa yang namanya terutama Banser itu kan memang mengawal ulama. Di dalam perspektif sahabat-sahabat sampai hari ini, saya yakin bahwa mereka melakukan itu semua itu murni dari dalam, bukan atas perintah organisasi, karena secara organisatoris sampai hari ini kalau ada pengawalan yang resmi itu pasti ada surat perintah secara berjenjang ya, tergantung dari level kepengurusan mana yang melakukan
perkhilafan tersebut. Saya kira seperti itu. Berarti selama ini belum ada kejelasan. Ya saya kira jelas. Maksudnya jelasnya di sini bahwa Jelas gitu. sama misalnya acara yang tadi kan, yang kemarin ini di Arla. Semua banser ansor yang berjaga di situ sudah pasti itu berdasarkan surat perintah. Iya. Nah kira-kira seperti itu. Nah kalau misalnya ada acara-acara pengajian dan seterusnya itu yang misalnya tidak ada surat perintah, Bisa jadi itu ilegal. itu individual. Ilegal. Karena Ilegal mungkin cara organisasi. Iya. Ilegal cara organisasi. Ya. Maksudnya ada itu kecintaan terhadap orang yang dianggap sebagai ulama. atau mungkin banter yang masih mukipin yang telah mengikuti informasi. Kalau secara etik kan ya bagaimana mungkin toko yang membangun PBNU kok masih dijaga. ya. Ini gimana etiknya gitu. Oke. Oh, luar biasa. Percakapan obrolan kita pada malam hari ini. Ini mumpung ketemu dengan Mas Nanang ini, lawyer ini. Lawyer kita dari Nanang Sujuri, advokat Teribata. peribahasa Banyumas. Saya Banjar juga loh Gus. Siap. Mantan kasator ya. Masa kesatuan Saya di sini. Sisbalan di Mojokerto 2018. Enggak Mas Nanang, gimana perspektifnya? Tentang Jatma Aswaja ini dari kacamata Perspektif hukum ya. Tentang hukumnya bagaimana? Baik, terima kasih. Mungkin saya belum bisa menelaah terlalu dalam, tapi beberapa poin bisa saya simpulkan ya. Yang pertama bahwa kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul dan berorganisasi jelas kita sepakat bahwa itu dijamin dan dilindungi diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita harus urai dari situ dulu. Jadi siapapun orangnya, warga negara Indonesia selagi memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, berhak untuk membuat badan hukum apapun dalam hal tindakan apapun selagi itu sesuai dengan koridor dan aturan hukum yang berlaku. Kita dasar itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Jatma Aswaja ya. Jatma Aswaja sejauh ini yang saya tangkap adalah suatu badan hukum atau organisasi. Saya belum tahu persis ini bentuk badan hukumnya apa. Bisa ormas, bisa perkumpulan, bisa yayasan, bisa ormas. Oke, ormas. Ormas maka itu bisa didirikan di pusatnya di mana dan bisa dibuat cabang-cabang di daerah-daerah, kabupaten provinsi yang ada di Indonesia. Itu bisa dilakukan. Dan beda sedikit pemahaman yang saya ketahui ketika bicara konteksnya perkumpulan, maka perkumpulan ini tidak beda jauh atau ormas ketika konteksnya hanya di satu sekup wilayah tertentu maka tidak harus didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi ketika sudah harus mereka targetnya adalah menyebar ke seluruh Indonesia, maka seyogianya harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Ada hal yang menarik dari Jatma Aswaja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan malam ini. Yang pertama adalah nama dan juga logo. Saya pun beberapa kali mengikuti medsos yang kemudian rame ya. Jadi logo Aswaja, logo Jatma Aswaja yang saya tangkap adalah adanya di tengahnya ada logo semacam bentuk apa kurang jelas. Kemudian ada tulisan Arab itu apa tulisannya juga saya belum tahu ini apa tulisan dan artinya. Tapi di situ diikat dalam suatu tali ya. Tali, terus kemudian ada bintang ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Identik dengan di luar tali ini ada bintang 9, kemudian nama Aswaja. Sedikit mengacu kepada perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta dari suatu badan hukum yang sudah terdaftar resmi di dalam Kementerian Hukum dan HAM. NU lahir sebelum Indonesia merdeka. Kemudian di dalam perjalanannya melakukan penyesuaian terhadap undang-undang badan hukum terdaftar di kurang lebih 2024 itu sebagai badan hukum dalam bentuk perkumpulan. Tentunya di situ bukan hanya sekedar visi misi anggaran dasar dituangkan dalam anggaran dasar, di situ juga ada logo
organisasi, simbol-simbol organisasi, dan juga makna yang terkandung di dalam. Nah, saya berpendapat bahwa segala bentuk organisasi badan hukum yang sudah terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM, maka segala sesuatu perangkat yang ada di dalamnya adalah mendapat perlindungan secara hukum kok. Ini satu. Sehingga ketika ada kelompok lain ingin mendirikan sesuatu perkumpulan untuk badan hukum serupa, bisa ditengarai karena sistem pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM melalui online. Contoh, saya ilustrasikan badan hukum kan bisa saja nama CVPT juga badan hukum ya. Ketika nama itu sudah digunakan oleh badan hukum lain, maka secara otomatis tidak bisa digunakan oleh badan hukum yang baru akan didirikan. Karena itu, contoh, Nahdlatul Ulama disingkat NU, ada ormas baru, perkumpulan baru ingin mendaftarkan dengan nama yang sama, otomatis ditolak. Otomatis ditolak karena sudah ada. Karena gitu. Dan ada beberapa kriteria yang memang diberlakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM terhadap badan hukum itu sendiri. Setidaknya ada saya kurang ini persis, sekitar 2 atau 3 suku kata untuk nama suatu badan hukum yang bisa diterima verifikasinya di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, berkaitan dengan sistem yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, ini melalui pendiriannya harus melalui notaris dan notaris yang upload ke Kementerian Hukum dan HAM, karena sistemnya online sehingga sangat dimaklumi ketika ada error dan sebagainya. Tetapi tidak menghilangkan hak pelindungan hukum terhadap suatu badan hukum yang sudah terlebih dahulu terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM. Kenapa saya sampaikan demikian? Di situ ada logo tali dan juga bintang 9 yang ada di luar tali. Itu saya rasa sudah melekat di dalam ugorampe ya, hal-hal yang mengikuti pendaftaran legalitas ke Kementerian Hukum dan HAM yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Logo ya, dan juga nama, karena visi misi itu juga melekat di dalam anggaran dasar atau tujuan daripada perkumpulan atau organisasi. Aswaja itu kan identik ahli sunnah wal jamaah. Itu adalah sebagai saya yakin, coba searching aja di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama itu sudah masuk dalam ideologi. Nggak bisa dicatut oleh orang lain serta merta tanpa ada komunikasi yang baik dengan NU. Itu. Siapapun orangnya, kelompoknya silahkan membuat, karena dilindungi undang-undang, membuat badan hukum apapun, tetapi tidak boleh mencatut ya, baik logo, visi misi, ya, nama dan lain sebagainya yang sudah terlebih dahulu terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, kemudian kalau itu terjadi, kan itu pertanyaannya, kalau itu terjadi apa yang bisa dilakukan? NU, PBNU bisa melakukan tuntutan hukum baik secara pidana maupun secara perdata. Di dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual itu diatur. Ya, karena itu secara otomatis melekat. Yang bisa menganulir siapa? NU sendiri. Apa itu? Makna itu apa? Kamu menyerupai dan menggunakan yang sudah digunakan oleh NU. Dan secara pendapat dalam ranah sisi lain ya, jelas ini sangat tidak baik ketika ranahnya tentunya adalah, saya berpendapat ya, ini kan akan memecah belah ya. Ini tujuannya pasti akan memecah belah, dan kesuksesannya adalah ketika ini dibiarkan. Kembali lagi pada yang bersangkutan, siapapun orangnya ini yang mendaftarkan dan mendirikan badan hukum itu sendiri, NU juga harus tegas. Dia masih tercatat terdapat sebagai anggota NU, karena di dalam ADART NU jelas ketika dia mencoreng nama NU, merusak dan sebagainya, NU secara organisasi bisa mengambil tindakan secara organisasi. Itu seperti itu caranya. Luar biasa. Berarti PBNU berhak ya? Bukan berhak, sangat berhak. Justru yang sangat berhak adalah NU. Ini mudah-mudahan didengarkan. Ya, artinya lembaga hukum yang ada bisa bertindak secara organisasi. Bentuknya apa? Semacam gugatan atau apa ya? Bisa, makanya dalam sejauh ini yang saya pahami adalah tuntutan itu bisa dilayangkan dari sisi perdata maupun pidana. Soal
walaupun bentuk logonya tidak plek gitu ya, itu bisa ya. Kan ada tadi Identik. Identik. Masalahnya ada identik di situ. ya aset logo yang dipakai gitu ya. Makanya kita cross check di dalam makna logo yang diajukan oleh Jatma Aswaja itu sendiri itu apa. Kalau sama maknanya dengan NU ya jelas nggak boleh. Tetapi dari segi simbolik yang ditampilkan dari logo itu sangat jelas sekali bahwa itu akan berupaya mencaplok warga NU ya. Karena di alam bawah sadar warga Nahdien hari ini Mengelabui ya. ketika sudah melihat tali yang terikat seperti itu, lalu ada logo bintang 9, ini sudah ratusan tahun bos tersimpan di kepala. Iya. Ini Dan bisa jadi besok lusa Patman yang berkelihatan, Patma Aswaja yang berkelihatan, orang-orang NU berbondong-bondong dagang di sana karena dia pikir loh NU. ini NU ini. Ya. Nah, tapi dalam sisi itu saya kira luar biasa lah Game Pekalongan ini memikirkan segala sesuatunya untuk jangka panjang, dan saya punya keyakinan juga orang-orang di PBNU pasti juga akan memikirkan ini dan mendiskusikan ini seperti apa upaya-upaya yang dilakukan ke depan, terutama saya kira dalam rangka membentengi orang-orang NU untuk tidak menyeberang ke sana. Iya, kalau saya sepakat dengan Mas Nanang itu tidak boleh dibiarkan. Ya. Karena ke depan jadi nanti ada mantan pengurus atau mantan ketua GB Ansor, mantan ketua Banjar Pusat kecewa ya dengan pimpinan sekarang karena tidak terakomodir kepentingannya, bikin apa nanti Bansor Aswaja itu atau apalah gitu ya yang mirip-mirip itu dengan logo sama segitiga juga. Itu juga demi kewibawaan organisasi yang telah didirikan oleh para pendiri NU dengan darah air mata gitu. ya artinya sebetulnya peran daripada negara melalui lembaga Kementerian Hukum dan HAM-nya ini mesti juga harus mengevaluasi ya. Jadi artinya tidak demokrat betul bebas, semua bebas berbuat ormas apapun, tetapi ya kan setidaknya tidak hanya melihat hal-hal yang sifatnya aktual saja. Artinya apa? Ada maksud apa di belakang itu juga harus ditelaah dengan baik sehingga ke depan ini tidak memicu hal-hal yang sifatnya kontroversi seperti itu. Jadi penilaiannya bukan hanya normatif, tiga suku kata, terus kemudian nama tidak boleh sama, tidak boleh menggunakan logo yang sudah digunakan. Tidak seperti itu saja. Artinya ketika memang perkembangan ke depan Kementerian Hukum dan HAM bisa melakukan terobosan, ini ormas ini tujuannya apakah bisa dianalisa? Ketika para pendirinya, jejak-jejak para pendirinya itu siapa? Artinya harus lebih dalam Harus lebih kajiannya. dalam kajiannya. Tidak hanya kajian. seperti itu. Tidak hanya legal formal ya. Betul. Dan tidak hanya dilakukan secara sistem online. Jadi kita berharap bahwa lembaga Harus ada tim. Iya. jadi lembaga negara ini jangan sampai hanya menjadi alat bertengkarnya. Alat legalisasi kelompok yang kecewa. Itu lebih parah lagi. Saya kira itu setuju gitu. Jadi menelisik lebih dalam demi keutuhan bangsa dan negara kan. Tujuannya demi keutuhan umat. Iya, karena kan bangsa kita ini lelah kalau ngurusi konflik terus, Pak. Lihat substansinya. Ketika ini ternyata nih mau bikin gara-gara nih kalau diizinkan, mau bikin masalah baru ya jangan. Harusnya direm. Dan itulah sebenarnya fungsinya negara ada. Jangan negara ini tadi justru kemudian menjadi bagian pemicu dari terjadinya konflik. Jadi harus ada langkah-langkah awal sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Pengacara yang mesti secara recheck dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ini pasti diskursusnya akan panjang ini. Panjang. Saya yakin. Dan saya sepakat itu akan berpotensi menimbulkan perpecahan Iya. di kalangan para guru mursyid Toriko di bawah. Ya kita maklum sekali lah ya, para guru mursyid, pengurus Jatman itu kan banyak sekali yang tinggal di pedesaan yang memang tidak tahu hiruk pikuk dinamika sosial politik termasuk Jatman. Buru-buru mengikuti perkembangan medsos. Ya mungkin di tingkat-tingkat level elit mungkin ya, tapi di bawah kan ya memang tugasnya beliau-beliau ini para guru mursyid kan membimbing umat. Jadi kita memang berharap ya pasca adanya organisasi baru ini, saya sebenarnya malas menyebut namanya. Itu orang-orang NU juga secara struktural memang melakukan sosialisasi
lagi bahwa organisasi di bawah naungan PBNU kalau bicara soal tarekat saya kira dari itu Jatma Dan Jatman bukan NU. iyalah Jatma Aswaja bukan NU. Jatma semuanya bukan ini. Satu lagi Mas, mungkin saya berpendapat, ini pendapat pribadi ya. NU itu organisasi yang sangat besar dan sangat bagus, kuat sekali di dalam perlindungan anggota organisasinya dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sangat kuat, termasuk peraturan organisasinya. Bahwa saya berpendapat ketika ada pengurus NU di level manapun, tetapi diketahui dia itu ya kan melakukan tindakan individu organisasi double kepengurusan masuk ke pengurusan sebelah, ini pun harus diambil tindakan dengan tegas Mas. Karena enggak bisa terkait masalah, karena NU mengatur rangkap jabatan juga loh Mas. Terlebih ini rangkap jabatan terhadap di luar NU, dan termasuk orang-orang pendiri ini mesti PBNU mengambil sikap, panggil itu diklarifikasi. Maksud lu apa? Lu kan masih terdaftar ya? Kalau memang terdaftar di dalam organisasi NU, karta NU-nya punya enggak? Kan gitu. Dan anehnya lagi, Sekjen Jatman ini sih, ini mantan orang nomor 2 di PBNU di masa lalu. Mantan sekjen PBNU. Mantan Sekjen PBNU. Ya harus ambil tindakan lah. Tunggu, NU luar kan biasa. organisasi harus tegas. Karena tegasnya ini bukan arogan dan bukan, mohon maaf, NU, kenapa saya katakan NU harus tegas, karena demi menunjukkan marwah organisasi. Organisasi NU itu diatur dan dilindungi ke anggotaannya, ke organisasinya di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Hukum organisasi ya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ketika menegakkan itu bukan masalah galak, bukan masalah tidak toleran, bukan masalah tidak balas budi kepada siapapun, baik dia pernah menjabat di kepengurusan PBNU. Bukan, ini demi marwah organisasi. Hitam katakan hitam, putih katakan putih. Ini yang terbaik seperti itu. Kalau kita dengan gaya lah, kepenak lah, inilah itu dan sebagainya, ya Tidak enak ya. tidak bisa kita marwahnya kita pegang, tidak bisa. Karena hukumnya di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Agar tidak diinjak-injak oleh orang lain, kelompok lain. Maka penting sekali dalam organisasi bukan hanya pengurus yang bisa memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tapi semua kader anggota, sehingga dalam program organisasi saya punya pendapat seyogyanya anggaran dasar, peraturan organisasi itu dipublish kepada seluruh kader, sehingga apa? Kader NU paham betul ruhnya kemana ini organisasi. Itu seperti itu, Pak. Sepakat. Luar biasa. Menurut kami perjuangan kita pada malam hari ini sangat luar biasa. Pesan untuk mengurus PBNU tentunya, dan PR untuk mengurus PBNU. Ketika logo ataupun apapun Nama. yang berhubungan nama yang berhubungan dengan NU itu termasuk pengurus-pengurus yang itu berpijak Betul. dua kaki. Dua kaki. Sepakat. Mungkin ada closing statement dari Wisbar yang perlu disampaikan. Cukup dari Kang Marno sudah cukup ya. Terima kasih banyak atas Kang Marno, terus Wisbar, terus Mas Nanang, lawyer yang luar biasa yang memberi wawasan Biasa di luar. biasa di luar. Mudah-mudahan ini Saya tukang jaganya sendalnya poro kiai, Mas. oh ya siap. Bukan sendalnya Habib ya, Mas. Sendalnya kiai. Terima kasih banyak. Apalagi yang menjadikan Jatma Aswaja adalah keturunan imigran dari Nyaman ya. dalam kurung kabin. Jadi, Ngaku-ngaku keturunan apa? jadi kalau sandalnya beliau hilang, Ya. saya nggak urusan. Ada tanggung jawab. Nggak tanggung jawab. Kalau perlu dihilangin sekali. Ya. Terima kasih saudara-saudaraku sebangsa tanah air, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum.